Pembalap yang disebut sebagai titisan Marc Marquez itu tampak geram kepada rider lain yang melakukan manuver aneh saat balapan. Tapi Pedro Acosta tampak legowo meskipun kesal. Dia menganggap crash yang ia alami adalah sebuah tradisi ketika balapan di Prancis. Disebut tradisi karena Pedro Acosta sejatinya bukan pertama kali ketiban apes ketika balapan di Prancis. Terbukti dalam 3 edisi terakhir sejak tahun 2022 sebagai rider Moto2, Pedro Acosta selalu berakhir ke gravel saat balapan. Tak heran jika pada akhirnya Pedro Acosta cukup menerima apa yang menimpanya ketika tengah balapan di Prancis. Crash yang dialami oleh Acosta cukup merugikan sang pembalap. Dikatakan demikian lantaran dirinya saat itu tengah berupaya untuk memperebutkan posisi ketiga. Namun Acosta salah langkah ketika melakukan manuver kepada rider di depannya, di mana saat itu Alex Espargaro dan Fabio Giannantonio tengah bertarung. Acosta mencoba untuk masuk melalui celah dalam di saat kedua rider tengah bertarung untuk berebut posisi ketiga. Sayang, Dewi Fortuna belum berpihak kepada Pedro Acosta, karena pada akhirnya dia mengalami slip di bagian depan dan tergelincir di tikungan 8. Si Hiu pun menilai ada beberapa pembalap yang melakukan hal-hal aneh di lintasan yang membuatnya terjatuh. Efek crash yang menimpa Acosta membuat dirinya tak mampu menambah koleksi poin di papan klasmen MotoGP 2024. Namun dia masih ajak berada di 10 besar dengan koleksi 73 poin. Catatan itu memiliki gap 16 poin dari Marc Marquez yang berada di posisi 3 besar klasemen MotoGP 2024. Race selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Barcelona dalam tajuk MotoGP Catalunya 2024 yang akan jadi seri ke-6 musim ini. Enea Bastianini meninggalkan Le Mans dengan rasa kurang menggembirakan, karena dengan kecepatan yang ditunjukkannya dia bisa meraih lebih baik. Dia memiliki kecepatan yang sama dengan para pemimpin klasmen, namun start dari posisi ke-10 di grid bukanlah hal yang ideal. Sementara itu Jorge Martin dan Marc Marquez finish di depan Bestia. Saat ini sepertinya kecil kemungkinannya untuk bertahan di tim pabrikan Ducati. Oleh karena itu manajernya Carlo Perna telah mencari alternatif selama beberapa waktu. Bastianini juga harus menjalani long lap penalti karena memotong tikungan 9 setelah upaya menyalip. Didi Galikna General Manager Ducati juga hadir secara langsung melihat kejadian itu dan mengatakan bila Bastianini melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga semua pembalap Ducati berada di depan. Martin tampil impresif saat merengkuh kemenangan di MotoGP Prancis 2024. Pembalap asal Spanyol itu berhasil mengasapi Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Kemenangan ini terasa sempurna bagi Martin. Pasalnya pembalap Rusia 20 tahun itu juga sukses mendominasi dalam latihan bebas, kualifikasi hingga memenangkan sprint race di lintasan balap yang sama. Martin mengatakan kemenangan ini telah berpengaruh pada masa depannya di Ducati. Setelah sekian lama berada di tim satelit, Martin merasa telah layak untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Terlebih satu slot pembalap tim Ducati Lenovo musim depan masih kosong. Enea Bastianini yang saat ini mengisi posisi tersebut digadang-gadang akan tergantikan. Jika itu benar terjadi, Martin berpeluang mengisi posisi tersebut. Martinator mengungkapkan Ducati memang sedang butuh perombakan untuk berkembang. Juara Moto3 2018 itu menegaskan siap untuk menggantikan posisi Bastianini mulai musim depan. Ducati sendiri kabarnya akan membuat keputusan pada pekan balapan MotoGP Italia 2024. Seri ke-7 tersebut akan berlangsung pada 31 Mei hingga 2 Juni 2024. Meski masih menantikan kemenangan perdana di atas Desmosedici GP23, Marquez yakin ia sudah mulai keluar dari kesedihan usai 4 musim kelam bersama Repsol Honda. Walau merasa masih harus bekerja lebih keras, Marquez mengakui kini ia kembali menemukan rasa senang dalam berkompetisi. Lalu kira-kira kapan Marquez bakal meraih kemenangan perdananya bersama Gresini Racing dan Ducati? Uniknya, 8 kali juara dunia ini tak yakin hal ini akan terwujud dalam waktu dekat.
Ia bahkan ragu bisa menang di seri kandangnya, yakni di MotoGP Catalunya pada 24 hingga 26 Mei 2024 nanti. Usai podium gandanya di Le Mans, kini Marquez naik ke peringkat ketiga pada klasemen pembalap dengan koleksi 89 poin. Jumlah poin yang juga diraup Enea Bastianini di peringkat keempat. Keduanya tertinggal 40 poin dari Jorge Martin yang ada di puncak klasemen. Ketiga rider ini diakui Dalikna sebagai calon terkuat tandem Bagnaia di tim pabrikan. Marquez tak memungkiri keinginannya kembali membela tim pabrikan pada 2025. Tetapi juga menyatakan ia tak peduli konstruktor mana yang ia harus bela. Menurutnya yang terpenting adalah mendapatkan spek motor teranyar. Jorge Martin, Marc Marquez, dan Enea Bastianini sama-sama tampil gemilang di Le Mans, Prancis. Martin memimpin dan melenggang menang, sementara Marquez menyalip Bagnaia pada lap terakhir sehingga keduanya finish di posisi 2 dan 3. Bastianini sejatinya punya kans ikut meramaikan podium sebelum mendapatkan long lap penalti akibat memotong jalur di tikungan 9. Namun ia tetap mampu finish keempat. Lewat MotoGP.com usai balapan, Dalikna memuji para pembalapnya, tetapi juga makin pusing memilih tandem Bagnaia. Dalikna pun memberikan pujian tertinggi kepada Martin, yang sehari sebelumnya juga sukses meraih pole dan memenangkan sprint. Menurut Dalikna, Martinator dan kru Prima Pramac Racing telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik sepanjang akhir pekan di Le Mans. Dalikna juga mengaku dibikin takjub oleh performa Marquez yang start dari belakang serta Bagnaia yang mampu bangkit usai gagal finish di sprint. Bastianini juga dianggap Dalikna tampil apik meski sempat harus berduel sengit dengan rider Aprilia Maverick Viñales jelang finish. Dalikna juga memberikan pujian khusus kepada Marquez yang langsung tampil sangat garang meski baru 5 seri mengendarai Desmos edisi GP23. Pria asal Italia ini mengaku tak kaget.